Ikuti program ini, pensiunan PNS dapat omset 30 juta dari PT Taspen. Sri Idam sudah pensiun sebagai PNS di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sebelum itu, ia mendapatkan saran dari PT Taspen untuk ikut dalam program mereka yang bernama Kios Warga. Dia pun mengikuti program Kios Warga dan mendapatkan pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) atau BRI sebesar 25 juta rupiah. Kini Kios Warga milik Sri Mulyani sudah berjalan sekitar 3 bulan. Selain itu, kini juga sudah mendapatkan pegawai yang bisa digaji bulanan. Program Kios Warga ini adalah salah satu dari sejumlah produk dalam program Wirausaha Pintar PT Taspen. Program ini diluncurkan untuk membantu PNS di masa pensiun. Sekarang 2,7 juta dari 6,8 juta anggota Taspen adalah pensiunan. Dari data Otoritas Jasa Keuangan, Direktur Utama PT Taspen Antonius Kosasih menyebutkan 93% PNS belum mengetahui kegiatan pasca pensiun. Selain itu, 7 dari 10 PNS tetap harus bekerja setelah pensiun. Lewat program ini, Antonius menyebutkan Taspen ingin para pensiunan PNS tetap berdaya walaupun sudah pensiun. Senja bukan berarti tidak berdaya, ujarnya. Ada juga pensiunan PNS di Mataram, Nusa Tenggara Barat, bernama I Gusti Made Banjar. Ia membuka kios warga atas saran dari PT Taspen. Saat ini warung Made sudah menghasilkan omset 400.000 sampai 500.000 per bulan. Taspen berikan royalti program bagi ASN dan pensiunan PNS. PT Taspen Persero memberikan loyalti program bagi aparatur sipil negara dan pensiunan ASN beserta keluarganya. Pemberian loyalti program ini dalam rangka memberikan nilai tambah sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada peserta. Lewat loyalti program ini, Taspen memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk potongan harga, penambahan poin, gift voucher, paket holding, penambahan fasilitas, serta pelayanan tertentu yang dapat memberikan keuntungan kepada peserta. Dalam memanfaatkan loyalty program ini, peserta hanya perlu menunjukkan loyalty card. Loyalty card yang dimaksud ialah kartu peserta Taspen atau Taspen Smart Card yang secara otomatis akan diberikan kepada peserta sebagai kartu identitas keanggotaan bagi ASN dan pensiunan Taspen. Smart Card juga bisa digunakan sebagai pengganti kartu ATM dan dimanfaatkan untuk mendapatkan loyalty atau diskon atau point reward pada merchant yang telah bekerja sama dengan PT Taspen. Dimanfaatkan oleh peserta dalam loyalty program ini antara lain housing dan utility, saving dan investment, transportation, leisure and holiday, data dan communication, and others. Dan untuk memberikan keuntungan yang optimal kepada peserta, Taspen telah bekerja sama dengan beberapa merchant, diantaranya dengan IndiHome, Hellovina, Penggadaian, Bulog, Kimia Farma, dan lain-lain. Dengan menunjukkan kartu peserta Taspen pada Paskes, apotik, dan laboratorium Kimia Farma, peserta akan memperoleh keuntungan berupa diskon untuk pelayanan klinik, pelayanan apotek, dan pelayanan laboratorium di seluruh gerai kimia farma di Indonesia. Peserta juga dapat memperoleh diskon untuk memeriksakan diri ke laboratorium pada merchant Prodia. Penggunaannya juga mudah karena seluruh kebutuhan ASN dan pensiunan tercukupi dalam satu aplikasi. Tak hanya itu, integrasi fitur yang dilakukan secara parsial yang dilengkapi integritas fitur Financial Check Up, yang fitur untuk dapat melihat seberapa sehat keuangan ASN Indonesia, dan fitur Financial Quotient Test, yaitu sebuah tes untuk mengetahui seberapa paham ASN Indonesia tentang masalah keuangan. Selanjutnya, Taspen bekerja sama dengan P-Home
untuk memberikan penyediaan fasilitas khusus dalam bentuk cashback pada pemberian properti melalui P-Home di aplikasi Taspen Mobile. Sedangkan pada kategori leisure, Taspen bekerja sama dengan Tiket.com yang memberikan program spesial rate bagi peserta berupa harga khusus pada pembelian produk Tiket.com. PT Taspen akan terus berinovasi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta memberikan nilai tambah bagi peserta. Sebagai kanal informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui PT Taspen Care atau hubungi langsung kantor terdekat. Pada tahun 2021 bakal segera diluncurkan 2 program Taspen yang akan menyasar pada aparatur sipil negara. Kedua program itu kesejahteraan dan perumahan ASN atau pensiunan. Jadi, 2 program itu, kesejahteraan ASN dan perumahan untuk ASN dan pensiun akan kami luncurkan di tahun 2021, kata Direktur Utama PT Taspen Antonius Kosasih. Kosasih menjelaskan program pertama yaitu kesejahteraan ASN. Dengan memilih program tersebut, ASN bisa berinvestasi atau menabung di Taspen cukup Rp100.000. Sekarang yang paling murah kami telah membuat programnya pertama. Sangat terjangkau mulai dari Rp100.000 per bulan. Sudah membuat pensiun lebih tenang. Kemudian program kedua adalah pembelian perumahan bagi ASN atau pensiunan. Menurut dia, program perumahan ini merupakan yang pertama bagi pihaknya untuk berinovasi setelah 57 tahun terbentuknya Taspen. Dia memastikan pembelian rumah melalui program ini ASN bisa membayar uang muka dengan harga serta cicilan terjangkau. Sekaligus diberikan jangka waktu cicilan yang panjang. Kami juga akan meluncurkan di tahun 2021 program perumahan untuk ASN dan pensiunan. Ini pertama kali kami lakukan setelah 57 tahun. Karena programnya baru tersedia sekarang dan kami akan bekerja sama dengan berbagai institusi BUMN, di mana kami akan menyediakan perumahan dengan harga yang terjangkau, tepatnya strategis di seluruh Indonesia. Kosasih mengungkapkan selama 57 tahun berdirinya Taspen yang kerap mengelola keuangan ASN se-Indonesia, telah terkumpul 270 triliun yang selama ini dikelola. Taspen itu mengelola dana yang dipercayakan pemerintah, dana dari Bapak Ibu ASN, yang 57 tahun kami kumpulkan dan kami kelola jumlahnya 270 triliun. Pemerintah memutuskan akan kembali mencairkan gaji ke-13 bagi para aparatur sipil negara atau ASN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021, gaji ke-13 tersebut akan disalurkan paling cepat pada Juni mendatang.